Hi, and welcome to Deflick bareng gue Rabi di program To Watch in Cinema. To Watch in Cinema adalah sebuah program di mana gue akan menginfokan satu film yang baru tayang ataupun yang akan tayang. Jadi pembahasan gue ini akan cukup singkat ya. Pada episode kali ini gue akan menginfokan satu film, yaitu film Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem, atau mungkin orang bilang kura-kura ninja lah ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan sang sutradara. Sutradaranya ini bernama Jeff Rowe, dan beliau itu film kartunnya itu baru dua, yaitu Gravity Falls, sama satu lagi itu The Michelle versus The Machines. Selanjutnya untuk para cast, atau bisa dibilang pengisi suara di film ini, itu ada Jackie Chan yang bermain sebagai Splinter. 4 kura-kura ninja ini akan diperankan oleh, atau diisi suaranya oleh Nicholas Santu, Michael Abbey, Brady Noon, dan Shannon Brown Jr. Jadi bisa dibilang 4 anak ini tuh udah terbiasa ya untuk main-main di film Disney. Selanjutnya untuk yang tim penjahatnya nih, ini cukup menarik karena di sini tuh ada Ice Cube, Seth Rogen, John Cena, Post Malone, dan juga ada tambahan Paul Rudd. Untuk genrenya, untuk film ini itu adalah animasi, action, dan juga adventure. Untuk sinopsisnya, ini ya template sih kayak film-film kura-kura ninja sebelum-sebelumnya, yaitu jadi kayak ada 4 kura-kura dan 1 tikus yang mengalami eksperimen sehingga mereka itu bisa berdiri, bisa berbicara selayaknya manusia. Nah, 4 kura-kura ninja ini dan 1 tikus ini hidup di selokan di New Yorkers. 4 kura-kura ninja ini penasaran bagaimana sih rasanya menjadi seorang anak yang normal. Karena mereka selalu hidup di got, bahkan mereka itu cuma bisa sesaat doang kalau nggak salah keluar dalam got. Mereka penasaran gimana sih rasanya menjadi menjadi kehidupan seorang anak di dunia atas atau di dunia New York. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang gadis yang bernama April O'Neil. April ini juga selalu muncul sih di film-film kura ninja sebelumnya sebagai seorang sahabat yang selalu membantu mereka ketika mereka sedang butuh bantuan. Di satu sisi ada mutan-mutan lain nih yang ingin berencana untuk menguasai dunia. Nah, walaupun mutan ini tuh kita bisa lihat di trailer kalau misalkan mutan ini mengajak kura-kura ninja untuk bergabung ke tim mereka dalam menguasai dunia. Apakah kura-kura ninja ini setuju untuk bergabung ke para komplotan mutan atau malah justru sebaliknya? Mereka menggagalkan rencana mutan ini. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kalian harus nonton si film ini. Pembahasan terakhir dari gue yaitu reason to watch versi gue atau alasan-alasan kenapa gue pengen nonton film ini. Yang pertama, yaitu nostalgia. Gue pribadi, gue itu kelahiran anak 90-an awal. Bahkan tahun ini tuh mendekati umur 30 tahun. Nah, di selang-selang ketika masih gue kecil, gue masih ingat banget gue tuh nonton kalau nggak salah tuh di Indosiar, kura-kura ninja tuh ada sempet yang ceritanya itu tentang berhubungan dengan waktu lah. Dan juga gue pernah main pas dulu kecil gue sama-samar, gue pernah main game kura-kura ninja di PS1. Jadi mungkin ini bisa jadi perasaan nostalgia sih. Perasaan nostalgia yang dicampur dengan elemen-elemen modern gitu. Nah, yang kedua, produksinya itulah Nickelodeon. Yang kita tahu pastinya Nickelodeon adalah sebuah company yang berfokus untuk pembuatan film kartun dan juga film anak-anak. Jadi buat kalian-kalian nih yang udah punya anak, terus pas weekend ini bingung nih, pengen nonton apa ya yang aman buat anak-anak, bisa jadi ini nih, film dari Nickelodeon ini. Karena ini pasti mostly mereka aman lah untuk nonton sama anak-anak. Nah, yang ketiga, yaitu untuk para pengisi suaranya. Yang pertama adalah yang Splinter, yang Jackie Chan tuh udah pasti personanya itu sebagai seorang yang jago kungfu. Dan gue harap Jackie Chan ini di film ini dapat mengeksekusi Splinter dengan baik sih. Gue harap. Dan juga gue suka banget nih sama pengisi suara yang penjahatnya, yaitu Ice Cube, Seth Rogen, dan beberapa orang lainnya. Jadi mereka tuh emang karakter-karakter yang bisa tegas, jahat sih. Jadi gue harap mereka juga bisa membuat film ini menarik gitu. Yang keempat dan yang terakhir adalah comic style. Jadi gue tuh udah nonton trailernya film ini dan gue merasakan vibe yang sama kayak Spider-Man Into the Verse, yang dimana stylenya itu ya comic style kayak gitu sih. Jadi bener-bener mengikuti gaya-gaya komik lah gitu. Itu sih yang bikin gue menarik juga. Dan juga di sini tuh karakter ninja itu dikisahkan ketika masih muda, makanya si April O'Neil-nya pun di sini juga masih muda. Karena ada beberapa film kura-kura ninja lain tuh yang mereka tuh udah tiba-tiba langsung dewasa, dan April O'Neil pun mengikuti ketika kura-kura ninjanya dewasa, si April O'Neil juga dewasa. Dan di sini ketika kura-kura ninjanya digambarkan remaja, si April O'Neil-nya juga digambarkan sebagai seorang remaja. Itulah beberapa alasan kenapa gue pengen nonton film ini. Tetapi gue tidak bisa bilang film ini akan bagus atau enggak. Karena bagus atau tidaknya satu film tuh tergantung dari yang nontonnya. Apa yang bagus buat gue belum tentu bagus buat kalian. Dan apa yang menurut kalian bagus belum tentu bagus buat gue. Jadi selalu ingat, selalu hargailah karya orang lain dan juga hargailah pendapat orang lain. Sekian dari gue. I hope you guys enjoy this video and see you when I see you.